ngabuburit. Ah ya, permisa. Awas Mas Puji. Mak sen kiri belok kanan. Belum nyapa pemirsa udah disapa mak dulu guys. Oke, kita ini lagi kemana nih Mas Puji? Jadi hari ini kita akan mengambil bibit yang untuk kegiatan kita penghijauan itu. Rencana kita akan ambil ke Pungangan. Pungangan itu ikutnya mana? Mana Mas Imam? Joro. Kecamatannya Ndoro. Oke. Pungangan itu Kecamatan Ndoro. Untuk sedikit informasi buat bolo-boloku semuanya, Pungangan itu salah satu sentra durian. Jadi di Pekalongan itu banyak sentra durian. Salah satunya udah terkenal itu Lolong pastinya. Tapi selain itu juga di Ndoro juga banyak. Pungangan ada, Lemah Abang ada. Selain di Ndoro juga Kajen juga ada ternyata. Kajen itu ada di Kutorojo. Jadi banyak sekali sentra-sentra durian di Pekalongan. Yes. Kutorojo City. Betul, Kutorojo City. Ya, jadi kalau mau ke Pungangan itu kita dari Karanganyar belok kiri. Jadi nanti kita di sana mau ngambil bibit apa Mas Handono? Ini rencananya mau ngambil bibit aren ya Mas Imam ya. Aren yang tujuannya nanti buat penghijauan atau revitalisasi wilayah terdampak akibat gelondoran air bah kemarin di Petung Riono. Jadi memang harus banyak yang ditata ulang ya di sana ya. Oke. Terus kenapa kok milih aren sih, enggak pohon pisang atau pohon apa kayak gitu yang istilahnya cepat buah aja kayak gitu? Kenapa pilihnya aren? Yang pertama karena permintaan warga setempat jelas. Karena dalam prinsip rescue atau penyelamatan atau recovery itu kita harus mementingkan kebutuhan masyarakat setempat. Itu yang pertama, karena kita tidak boleh memberi sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Nah, atau alias tidak boleh menolong orang yang tidak mau ditolong. Nah, mereka maunya ditolong itu dalam bentuk aren. Itu yang pertama, request paling tinggi. Kenapa? Karena pembibitan aren itu sulit. Jadi harus tim ahli ya yang mahir dalam melakukan pembibitan. Kalau bukan tim ahli itu katanya informasi menurut para pelakunya itu sulit untuk ditumbuhkan Mas Puji. Jadi warga setempat itu kesulitan. Oke. Yang kedua Mas Puji, aren itu selain bisa menambatkan tanah agar lebih solid ya, agar tidak mudah longsor, tidak mudah tergerus air dan erosi seperti itu. Juga aren itu nilai produktivitasnya di jangka panjangnya itu tinggi Mas Puji. Oh, yang itu ya, apa namanya? Kan sekarang ada gula dari aren yang dibikin semut ekspor ke Eropa itu ya? Ya, gula aren semut. Jadi kecil-kecil gulanya itu serbuk kayak mirip apa ya? Semut merah. Iya, kayak gula halus itu, tapi ya buliran-bulirannya kecil-kecil, berwarnanya kecoklatan, kuning coklatan dari aren. Oke. Itu istilahnya lebih sehat ya, karena pengkristalannya itu tidak membutuhkan apa ya, katalis ya, atau nitrogen atau semacamnya. Jadi itu lebih cocok bagi orang-orang yang sedikit diet ya, untuk diet biar kurus kayak saya Mas Puji. Oke. Oh, terus juga ini ya, secara nilai manfaat dari aren itu banyak juga. Selain kita juga bisa ambil nira untuk gula. Kalau orang Pekalongan nyebutnya itu gula Jawa ya. Gula Jawa. Jadi gula Jawa itu kan dari nira terus kita aduk. Jadi prosesnya itu di nira kita ambil, terus kita tuang ke wajan kita panaskan, kita aduk sampai mengental, aduk terus kayak itu. Nanti misal mau mau disemutkan, berarti itu dibablasin sampai kering atau udah jadi adonan itu kita keringkan, nanti digerus lagi kalau gula semut itu. Jadi prosedurnya semestinya itu ada semacam kayak apa ya yang terotomatis itu. Betul. Nanti dia memecah sendiri ya. Iya, jadi partikelnya itu ikatannya nggak gede-gede, karena pada saat proses pengeringan itu
dia dibelah-belah gitu kan. Nah, diseplit-seplit jadinya makin lama makin halus. Nah, tapi kalau yang agak sedikit gagal, yang kurang pecah secara total itu, nah, dia bisa dihaluskan dengan manual pakai apa namanya, batok kelapa. Oke. Satu-satunya alat yang paling apa ya, ramah lingkungan dan efektif untuk menghaluskan itu ya batok kelapa, karena permukaannya lebar ya. permukaannya lebar, terus apa ya istilah, kalau sisa Ya nggak ada rontokan. rontokannya itu kalau kedarung ada yang terlanjur kemakan manusia itu aman, tapi kalau yang dari batu terus dari logam itu beresiko. Ya, ya itu sih. Terus juga ini kan kalau pohon aren itu kan masyarakat biasanya kadang bikin apa namanya, buat atap rumah atau atap gubuk biasanya Ya, sering itu. Apalagi pohon sekarang aren. kan gini, istilahnya banyak sekali pengembang properti atau pengembang kafe yang sedang apa ya, kayak lagi in gitu loh. Ya, Natural kayak gitu, ngambil konsep natural, jadi dia lebih sering pakai ijuk-ijuk gitu, lebih terkesan adem dan vintage gitulah gitu, seperti itu. Jadi memang aren itu banyak fungsinya. Yang jelas itu kalau bagian-bagian tumbuhan aren itu dijual semua, itu laku semua Mas Puji. Nah, tapi itu yang menjadi sebuah apa ya, ironi seperti itu, karena nilai manfaat aren yang sangat banyak, mulai dari apa namanya, daunnya bisa diambil untuk sodo, untuk sapu, terus kelamatnya itu bisa jadi ijuk buat jadi apa namanya, atap rumah, hiasan. niranya bisa jadi gula, pohonnya pun bisa jadi sagu, gelang kalau orang Jawa bilang. Tapi itu yang jadi ironi. Jadi istilahnya apa ya, kadang masyarakat itu kurang apa istilahnya, kurang sabar buat memproses jadi gula dan sebagainya. Jadi cari jalan singkat, jalan apa ya, jalan cepat mungkin ya Mas ya, Pintas. tebang untuk dimanfaatkan itu apa namanya, gelangnya sagu kayak gitu loh. Lah itu yang menjadi salah satu concern kita. Selanjutnya itu kita nggak bisa hanya tanam-menanam aja Mas Andono, kita juga harus mengawal masyarakat, edukasi kayak itu, bahwa kita udah istilahnya mengadakan bibit, ayo tolong jangan ditebang kayak gitu. Kita juga harus ke ranah itu juga. Dari nabi-nabi nopo. Iya benar, seperti itu. Karena memang yaitu karena nilai manfaatnya memang banyak, jadi kadang orang-orang overlap, kemajon, saking bermanfaatnya sampai dihajar sepohon-pohonnya gitulah. Itu yang harus jadi konsen kita bersama juga kayak gitu loh. Jadi memang proses pertumbuhannya itu bisa ditunggu sekitar 10 tahun. Banyak warga yang tanda kutip kepepet butuh ya, udah butuh cuan gitu kan, akhirnya kurang sabar nunggu 10 tahun terus pohonnya diambil. Endingnya karena daya tumbuhnya itu agak lama untuk menjadi produksi ya, agar bisa produksi nira, maka itu banyak nggak sabar Mas Puji. Ini nanti PR kita bersama untuk ngedukasi gimana caranya biar masyarakat itu lebih tertarik memanfaatkan niranya daripada batang pohonnya. Ya itu sih ya, itu memang jadi PR kita bersama lah ya. Istilahnya apa ya, memang nggak bisa perjuangan sekelompok orang atau sekelompok insan, nggak bisa. Ini memang harus jadi gerakan dan kesadaran masyarakat pada umumnya. Makanya nanti kan kita ini bergerak lewat perkumpulan yang kita kasih nama LKPP. Apa itu LKPP? Lintas Komunitas Peduli Pekalongan. Oke. Itu berarti istilahnya apa ya? Itu orang-orang yang hanya
istilahnya itu kendel maju atau memang sebenarnya LKPP itu udah didukung banyak insan juga di Pekalongan kayak gitu. Oh, sedikit cerita sejarah LKPP nih Mas Puji, biar enak. Ya, jadi LKPP itu diawali isengnya salah satu jurnalis ya di Pekalongan yang meliput tentang kabar-kabar seputar bencana longsor dan banjir bandang beberapa waktu lalu, tertanggal 20 Januari 2025. Kemudian muncullah permohonan untuk perbaikan revitalisasi dari masyarakat setempat dan diusulkan ke grup PPKP, diusulkan ke grup PPKP memohon perhatian kepada semuanya untuk mendapatkan atensi ya, gimana sih solusinya. Ini ada warga minta disumbang pohon aren sama tanaman kayu karena meninjau dari beberapa aspek seperti kondisi teknis tanah dan lingkungan ekosistem di Petung Kriono seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang ada di dalam grup PPKP itu, petani penyuluh Kabupaten Pekalongan, yang isinya itu penyuluh-penyuluh, tim ahli, tenaga ahli di bidang pertanian ya, profesional lah gitu. Itu semua menyambut baik dan merespon mendukung. Namun masih ada kebingungan mekanismenya seperti apa. Nah, kemudian bertahaplah itu teman-teman, salah satunya ada teknisi-teknisi dari perusahaan juga, yang perusahaan pertanian ya, yang ikut gabung. Lewatnya gimana Mas? Oh, lewat sini. Bentar. Ngalah dulu lah Mas, ada mbak-mbak sen kiri belok kanan. Sen kiri belok kanan. Ya, nah lanjut ya. Nah, ketika sudah dapat dukungan dari tenaga ahli dan tim profesional, kemudian orang-orang itu memberanikan diri untuk apa ya, ngundang yang lain. Nah, kebetulan partner-partner yang ada itu semua orang profesional, tim ahli yang memang membidangi di bidangnya masing-masing, dari mulai seni budaya, terus kehumasan, terus lingkungan, ilmiah, semuanya mereka kebetulan membidangi. Nah, setelah itu berlanjutlah ke pertemuan pertama Mas Puji. Dari para tim ahli itu berembuk, mereka sepakat, namun perlu adanya struktur organisasi tentunya kan. Oke, sebentar Mas, aku potong sedikit. Soalnya tadi yang disebutkan itu tim ahli. Ketika itu hanya tim ahli, itu nanti bibit itu kan sepertinya nggak kita cari di hutan, nemu secara apa istilahnya, secara ngasal gitu, enggak ya, kita kan ada pengadaan juga berarti ya. Oh iya, bibit itu makanya kan karena ini berkaitan dengan jumlah yang sangat banyak, daerah yang terpapar efek banjir kemarin juga banyak, longsor juga luas juga, kita tidak mampu kalau hanya mengandalkan bibit yang tumbuh di hutan, di bidang tanam atau apa, kita nggak akan mampu karena luasnya itu 54% ya, wilayah yang agak kritis di daerah aliran sungai sekitaran Petung Kriono sampai di Kedunguni itu. Nah, dari tanggung jawab sebesar itu kan pastinya teman-teman ini dengan keterbatasan anggaran ya tentunya. Nah, ini akhirnya kita nembusi ke lintas sektoral, ke pemerintah terkait, ke instansi-instansi kepolisian, ke TNI, Kodim ya kan yang beliau itu punya alokasi anggaran untuk pembibitan kan. Nah, itu kita memohon agar sistem program pembibitannya itu dijadikan satu wadah atau satu jalur saja. Tujuannya sih untuk mempermudah progres bantuan beliau itu kalau mau menyalurkan. Iya, oke. Terus juga berarti ada teman-teman yang memang kan ada tim ahli, ada tim kehumasan dan sebagainya. Terus juga ada teman-teman yang memang ini kan penggalang dananya kayak gitu, ada ya? Oh iya, kali ini kita ini kan karena memang hitungannya nggak sedikit ya, dan ini programnya program jangka panjang sampai dengan sekitar paling tidak 1 tahun 2 tahun mungkin bisa lebih berkelanjutan. Setiap bulannya insya Allah akan kami progres, akan kami sampaikan donasi-donasi itu. Nah, juga untuk mempercepat prosesnya biar nggak kelamaan ya menyelesaikan segitu banyak, kita galang donasi Mas Puji. Galang donasi dari mulai donasi uang, tenaga, pikiran, waktu, bibit, sampai kemampuan. Ada yang bisanya itu, oh saya bisanya asesmen, ya kita terima. Terus ada yang juga tim ahli botani yang taunya ini varietas ini boleh nggak, ada yang bidang hukum juga. Jadi
kita usahakan selengkap mungkin di dalam kelompok ini gitu Mas Puji. Jadi nggak ngasal ya? Nggak ngasal, nggak sembarang pipit. Oke. Ya yang jelas itu Mas Andono. Jadi ketika kita bergerak di ranah seperti ini, ya memang kita nggak boleh ngasal karena istilahnya kita kan ini ya penghijauan dan pelestarian. Kalau pelestarian itu kan ya nggak bisa istilahnya sekedar hijau, kita bisa tanam albasia dan sebagainya. Tapi karena kita tujuannya bukan hanya hijau, jadi memang kita pilih tanaman-tanaman yang memang ya relatif sebenarnya bukan endemis banget, tapi ya sangat bagus untuk lingkungan kayak gitu. Nah, intinya kemanfaatannya tidak hanya sekedar nanam hijau, ya enggak kayak gitu. betul. Tapi ada manfaat lain. Terus juga diusahakan tanaman yang tidak mudah ditebang oleh warga karena nilai manfaatnya kurang kayak gitu. Jadi kita lebih banyak manfaat jangka panjangnya seperti tanaman jengkol, alpukat kayak gitu. Dan juga nanti kita sinergi juga dengan beberapa NGO yang ada di Petung Kriono seperti Suara Oa yang udah berjalan lama di sana, membina masyarakat, konservasi hutan Soko Kembang, bekerja sama dengan si operatornya itu, koordinatornya Pak Tasuri, itu yang paham banget daerah situ. Nanti penyalurannya sistemnya kita pakai shelter, nanti dropping pertama kita di Soko Kembang, lalu nanti penyalurannya lewat koramil. Jadi terpadu, tersistem, terorganisir. Jadi nggak asal-asalan atau nggak ilegal ya. Berarti bukan kita karena kita kan bukan orang yang daerah terdampak itu ya Mas Andono ya. Kita kan orang-orang dari rada inilah istilahnya rada dataran kayak gitu. Benda ya. Bukan kita sekonyong-konyong ngumpulin orang terus galang dana terus kita ambil benih, ambil bibit tanaman terus kita bawa ke hutan-hutan di Petung, Kandang Serang, Kajen, Doro dan sebagainya, kita tanam asal itu enggak ya. Kita udah koordinasi dengan masyarakat setempat ya yang istilah bahasa Jawanya itu bau rekso wilayah tersebut ya. Ya, jadi kita nggak ngasal. Mulai dari kebutuhannya apa, jumlahnya berapa, terus tindak lanjutnya seperti apa, itu semua sudah diperhitungkan Mas Puji, termasuk legalitasnya juga, karena kan kegiatan kita ini terpadu dengan Forkopimda Kabupaten Pekalongan kayak gitu. Pokoknya hati-hati banget ya dalam hal tindakan revitalisasi, karena salah jenis tanaman saja bisa merusak ekosistem yang ada di situ. Betul ya, benar ya. Makanya itu nanti kan kita juga terbuka ya buat misal teman-teman yang memang membidangi di bidang itu terus punya usul saran atau apapun kayak gitu, kita juga menerima ya Mas ya. Maksudnya kita bukan yang saklek kita udah paling benar, udah paling tahu, enggak juga ya. Kita menerima saran dan nanti kita lakukan juga seperti itu ya. Ya, barusan tadi itu saya ngubungin sama salah satu peneliti yang berkebangsaan Belanda kalau nggak salah tuh ya, itu yang menikah sama warga setempat di Doro, tapi sekarang domisilinya udah di Jogja. Dia ngomong nanti sekitar bulan Maret atau Juni lah lambat-lambatnya itu mau touring, mau ke Petung Kriono sekalian, nanti mau ikut progres untuk revitalisasi tersebut. Nah, yang jauh-jauh seperti itu pun kita undang kalau memang punya kompetensi, punya kemauan. Nggak punya apa-apa pun nggak apa-apa, yang penting bisa membantu meringankan progresnya biar cepat selesai. Kayak saya nih misalnya, saya nggak punya skill apa-apa ya, saya cuma bisanya mindahin bibit yang sudah disemai ke polybag agar bisa didistribusikan ke masyarakat. Ya saya datang ke lokasi untuk sekedar bantu-bantu mindahin, karena kalau nggak ada tenaga bantu pun ya akan keteteran pastinya Mas Puji. Oke ya, seperti kita bahas di awal tadi, kita kan menerima semua jenis bantuan ya, entah itu tenaga, entah itu istilahnya finansial dan sebagainya. Sebentar, kita salah jalan apa enggak? Iya, ini kita mau kemana sih? Kita mau ke Pungangan. Oh coba. Ini di dekat makam Rogosilo ya. Coba. Tanya dulu. Nggak apa-apa biar Pak Imam yang turun. Oke. Ya. Jadi ada beberapa teman yang tanya, LKPP itu apa sih gitu. Saya kadang bingung jelasnya karena terlalu panjang, makanya
cobalah kita buat record, siapa tahu kalau ada yang mau tanya tentang ya hal seputar umum apa itu LKPP kan tinggal nyetel ini aja ya enggak. Nggih. Nggih, maturun, Mbah. Sun, Mbah. Lo Karanganyar, Bang. Daerah Mriku. Nggih. nggih.